Eka ditarik paksa oleh sekelompok rentenir. Hiso yang melihat hal itu segera menghentikan para rentenir, lalu bergegas menyelamatkan guru TK dengan menarik gadis itu ke belakang tubuhnya. Nama wanita ini adalah Seo Hiso. Dia adalah mantan aktris yang menikah dengan keluarga kaya raya. Semua yang berada di sini tidak sehebat yang dibayangkan. Malam itu, mereka makan malam bersama dan duduk berdasarkan tingkatan derajat. Han Jinho yang merupakan putra tertua harus duduk di ujung meja, dan Hiso sebagai menantu perempuan. Selain itu, dia memiliki seorang putra tiri. Hiso selalu menjadi target sindiran kakak iparnya, hanya karena Hiso tidak membiarkan anaknya pergi ke luar negeri. Hal itu membuat anggota keluarga mereka tidak terlalu senang, karena itu adalah tradisi yang selalu dilakukan oleh anggota keluarga itu untuk mengirimkan anak-anak mereka yang baru lulus SMP untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Hiso yang menentang hal itu tidak terlalu ambil pusing dengan perkataan kakak iparnya, karena bagi Hiso, urusan pendidikan anaknya itu adalah urusan dirinya. Hiso yang berjalan bersama Suster Emma saat itu tanpa sengaja melihat seorang guru TK yang ingin dibawa oleh rentenir. Hiso menolongnya. Ia yang juga merasa kasihan akhirnya menawarkan gadis itu untuk bekerja di rumahnya. Hiso membutuhkan guru les untuk anaknya. Dia pun meminta bantuan Sohyun, kakak iparnya, untuk merekomendasikan seorang guru les. Hiso juga mulai meminta si guru TK untuk mulai bekerja. Saat itu, guru les untuk anaknya tiba di rumah Hiso. Guru les itu memperkenalkan dirinya sebagai Jakyong, dan Hiso juga menyambut jabat tangan Jakyong dengan ramah. Ia membuatkan makanan kesukaan anaknya untuk Jakyong, sehingga wanita itu akan tahu selera putranya itu, karena dia akan banyak membantu Hiso dalam merawat putranya. Saat itu Jinhee membuat sebuah kekacauan di toko roti. Dengan kasar Jinhee mengangkat roti mentega di sampingnya, lalu melemparkan ke arah para pegawai dan mengenai pakaian manajer toko. Tindakan tak pantas Jinhee itu direkam dan difoto oleh seseorang karena dianggap sebagai tindakan kekerasan. Foto dan video itu menyebar dan viral, membuat Jinhee sangat kesal. Dia mengambil buah di atas meja, lalu melemparkannya di atas tanah dengan penuh amarah. Jinhee terus berteriak histeris di tempatnya. Suami Jinhee yang melihat istrinya menggila tidak bisa menahan tawa. Melihat suaminya menertawakannya, Jinhee melemparkan sebuah ketel. Ketel itu mengenai kepala suaminya dan membuat suami Jinhee terluka di kepalanya. Hisu yang juga mengetahui berita itu, ia menerima telepon dari ibu mertuanya dan memintanya datang. Hisu baru saja tiba di rumah ibu mertuanya. Hiso langsung diperintahkan oleh ibu mertuanya untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh Jinhee, anak perempuan kesayangannya. Hisu berpikir ia tidak berhak untuk menyelesaikan masalah. Ia menyarankan kakak iparnya untuk minta maaf langsung. Jinhee sama sekali tidak setuju. Mengapa aku harus meminta maaf kepada orang yang sangat membenciku? Ibu mertua Hiso tetap menyuruh Hiso untuk menemui wartawan. Tak ada pilihan, Hiso harus melakukan perintah mertuanya, karena kakak iparnya, Jinhee, tidak akan mau tampil di depan media apapun. Mertua Hiso menjadi sangat senang. Lain kali, kau harus mulai belajar untuk lebih menurut dan mengikuti peraturan keluarga ini jika masih ingin dianggap sebagai menantu. Hiso mengerti, sia-sia saja dia membantah. Mertua dan kakak iparnya ini sangat cerewet, sehingga ia hanya bisa mengalah. Sebelum pergi, Hiso mengatakan pada Jinhee, kakak sebaiknya menerima perawatan psikiater. Jika terus seperti ini, kau mungkin akan masuk penjara daripada rumah sakit. Ibu juga datang menemui wartawan. Hisu tahu mengapa wartawan memintanya untuk datang. Mereka menginginkan berita yang lebih panas. Anda menikah selama 6 tahun, tetapi ada desas-desus bahwa Anda memiliki seorang putra berusia 8 tahun. Wajah Hisu menjadi datar setelah mendengar ini. Dia menjawab, anak itu bukan anak kandungnya, tapi tetap melakukan segalanya untuk anak tirinya itu, memberi anak-anak perawatan yang mereka inginkan. Hiso menegur wartawan yang hanya ingin melaporkan berita, namun tidak peduli dengan perasaan putra tirinya. Jika masalah ini sampai bocor di publik, putranya akan mengalami trauma. Mereka bahkan tidak memikirkannya. Setelah mengatakan hal itu, Hiso keluar dengan anggun. Jinhee kembali berulah. Dia bertindak kasar pada pelayan dan membentak mereka. Ternyata Hiso tidak menanganinya dengan benar. Ia memilih untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh mertuanya. Dia bahkan tidak mencegah reporter untuk menutupi tindakan Jinhee. Sebaliknya, berita itu keluar dan masuk televisi. Perusahaan memutuskan untuk menarik Jinhee. Saat Jinhee mendapat kabar itu, dia menangis terseduh-seduh. Saat itulah, Jinhee mulai menyalahkan Hiso dan masuk paksa ke rumah adik iparnya itu, lalu membuat kekacauan di sana. Hiso langsung datang. Jinhee menarik pundak Hiso dengan kasar dan memakinya adik iparnya yang bersikap tak hormat padanya. Namun Hiso tidak peduli, karena Jinhee memang harus bertanggung jawab. Ibu mertua Hiso kembali memanggil Hiso karena ia membiarkan berita Jinhee menyebar. Ibu mertuanya menghina Hiso
Apa kau sudah gila? Bahkan suaminya, Jiong mengatakan bahwa dia bukan anakmu. Hiso hanya bisa menangis dalam diam. Untuk anaknya, dia mau bertahan dari semua ini. Kedatangan Jin Hee yang kembali marah-marah dan membuat kekacauan, membuat rasa amarah yang terpendam dalam diri Hiso meledak. Hiso menghela nafas, lalu menutup matanya dan kemudian, "Hei, kau sendiri yang melakukan kesalahan kan? Kau tidak pernah mau belajar dari kesalahanmu? Karena perilaku cerobohmu, citra perusahaan hancur dan aku harus menutupinya." Jin Hee terlihat sangat kaget. "Sadarlah atau aku akan memukulmu. Sekarang pergi dari rumahku." Jin Hee sangat shock dan gemetar melihat kemarahan Hiso. Dia terdiam dan tertegun di tempat. Hiso langsung kembali tenang dan tersenyum sedikit. Dia menatap Jin Hee dengan senyum menyerigai. Apa Jin Hee ingin mendengar teriakannya lagi? Jin Hee gemetar dan membalikkan badannya. Tidak berani melihat Hiso langsung. Hiso pun naik ke lantai atas, membuat Jin Hee lemas karena masih sangat shock. Jin Hee dibiarkan duduk oleh sekretaris Hiso karena dia mulai menangis. Jin Hee tidak bisa menahan tangisannya. Dia menangis layaknya anak kecil, membuat para pelayan di belakangnya tak bisa menahan tawa geli.